Ya, tentu saja kita sih dari awal, makanya mungkin prosesnya bisa cepat karena kita memang berkolaborasi dalam artian mereka sebagai konsultan ya. Dari skrip, makanya harusnya kelihatan hidup karena bergeser dikit aja pada saat perang tuh bergeser badan dikit, terus kemudian attitude segala macam itu kita tetap berkonsultasi dengan mereka. Kemudian kalau dilihat dari berapa periodenya itu bisa, kalau cermat tadi dari baju aja lorengnya berbeda-beda ya, dari loreng daun anggur, kemudian Malvinas, itu tentu bersama mereka. Jadi mereka mendampingi kita bukan dalam artian sesuatu ya, tapi ini adalah sebuah bentuk baru kolaborasi yang secara optimal disupport untuk bisa mendapatkan hasil yang believable. Karena ini membawa nama baik seseorang, beliau Pak Agus, which is masih hidup juga. Kemudian Seroja itu juga sebuah operasi yang besar. Kalau saya membuatnya main-main, tentu akan membawa dampak yang kurang baik secara keseluruhan. Jadi pada saat menetapkan awal konsepnya, saya, Abi, dan Arwin sudah men-state bahwa visi kita adalah membuat film yang real. Jadi tadi ada mungkin beberapa part itu adalah 4 kamera, kayak yang tadi ledakan helikopter, kemudian ledakan truknya itu sekali loh diambilnya, karena kita nggak bisa latihan, itu sama sekali nggak ada latihan. Nah, jenis dari ledakannya bagaimana, suaranya seperti tadi ada pisau juga keluar ya, set gitu. Tadinya kita tring itu kalau buat pasukan yang betul itu salah, jadi bunyinya kan set gitu ya. Itu sampai segitunya kita berkonsultasi, termasuk yang tadi terguling, truk yang terguling kita memang bikin untuk 2 truk itu untuk digulingkan. Kemudian simulasi yang paling hebat itu tadi muternya itu betul terjadi, kita puter tuh ya sampai semuanya. Jadi ini kayak wahana kayak mesin cuci ya, kayak mesin cuci, karena sutradara duluan yang mencoba, sutradara dan Astrada mencoba ada di kita melihat dari kamera gitu loh. Jadi resiko itu kita ambil supaya semua believable, dan tentunya keselamatan terutama ledakan dan lain-lain itu memang kita butuh pendampingan. Saya nggak tahu ya, moga-moga kerasanya real, karena ini juga membawa nama baik bagi semua pihak, buat sineas juga, buat militer juga harus dipertanggungjawabkan. Oke, siap, terima kasih. Justru sekarang karena ini berkat film Belief, dari awalnya latihan lempar pisau, jarak dekat, jarak jauh gitu. Ini sekarang udah upgrade, sekarang main pistol. Oh iya benar, Leo lagi nembak terus ya kan? Gitu. Jadi ada dapat kenalan dan mereka melihat, wah ada bakat bang, serius beneran nggak sih? Sangkain cuma kayak manis-manisin doang, tapi pas dicoba, oh ya ternyata emang ada lah. Yes. Berarti dari syuting ini sampai sekarang jadi ke bawah ya? Ke bawah, iya, terus sekarang ikut anti. Keren, wow. Terus sekarang ada tim menembak sendiri untuk ikut pertandingan gitu? Baru kemarin ikutan. Di-share ke grup, urutan ke berapa bang? Urutan ke berapa? 10. Keren, Martino Leo. Berarti gara-gara film ini jadi banyak kenal, akhirnya jadi makin mendalami tentang actionnya. Makin suka lah sama dunia hiu. Terima kasih. Aku jawab ya, Seroja. Buat saya Seroja itu bukan cuma sekedar nama, karena waktu saya kecil ya, bapak saya memberangkatkan pasukan untuk ke Seroja, dan satu barak di belakang rumah saya itu yang kembali cuma beberapa ya. Jadi itu membekas juga di situ ya, satu motivasi saya untuk bisa mengcapture peristiwa ini gitu loh. Kemudian kita sih tidak ingin masuk ke dalam polemik itu, karena pada dasarnya semua perang, kita merasa semua perang tuh dirugikan ya. Kita tidak tadi memperlihatkan juga Nero itu sebagai pihak yang jahat sebetulnya ya, karena dia mempunyai
punya keyakinan sendiri gitu loh. Bahwa itu adalah apa yang diperjuangkan adalah betul. Hanya akibatnya dengan pihak-pihak yang memperjuangkan keyakinan itu untuk membela negara, ya, Miro mungkin membela negaranya, yang dimaksudkan negaranya, sementara Agus juga begitu. Korbannya tentu ada di keluarga juga, dan itu memang saya saksikan betul gitu loh. Betapa orang-orang yang pergi tidak pulang pun kadang-kadang tidak sempat pamit. Kita larinya ke sana Mas, jadi kita tidak ingin membawa itu ke dalam ranah politik karena nanti akan terlalu panjang ya. Tapi saya ingin menyentuh semuanya, apalagi dengan sekarang kondisi global ya. Kayaknya kita ngelihat rudal tuh biasa aja. Ini terjadi pada kita saat kita sebelum film ini dirilis pun, kita sebelum selesai kita melakukan FGD dengan anak-anak muda dan mereka terhenyak ya. Oh, akibat perang itu seperti ini. Karena buat mereka udah kayak tontonan itu sekarang, karena di TikTok di mana itu kayaknya cut ada rudal di sana, rudal di sini, tapi ini mengingatkan. Jadi semoga ini bisa ditangkap sih ya. Jadi kita tidak ingin masuk ke sana sih. Begitu kan Abi ya? Iya, kurang lebihnya. Silakan Mas Abi sekaligus menjawab pertanyaan yang berikutnya. Mau nambahin aja, kalau secara teknis sih kita udah ngobrol di depan juga sama Mbak Ai. Ini rentan loh sama namanya politik, sama namanya sejarah yang suka ditutup-tutupi sama orang, rentan gitu kemana. Asal kita di angle, bertahan di angle kita, harusnya tidak ada masalah bahwa ini adalah tentang bapak anak dan suami istri. Itu yang mau diceritakan, itu yang kita kedepankan luar biasa. Bukan berarti selama prosesnya kita juga dapat banyak masukan kan. Kita FGD sama beberapa orang, ada yang bilang ini kesempatan bagus nih untuk menjelaskan Seroja itu apa gitu. Dari sisi sini iya, dari sisi sana iya, itu banyak banget Mas. Itu yang kita kayak ini nggak bisa deh, kita nggak mau berpihak kok, kita mau berpihaknya terhadap hubungan ibu bapak sama anak dan suami istri, kesetiaan gitu. Kurang lebihnya kayak genre lah, genre zaman sekarang kan yang dikedepankan kan rasa takut, nah kita mau mengedepankan rasa keberanian gitu ya. Genre sekarang tentang perselingkuhan, nah kita mau menceritakan kesetiaan gitu kan ya. Kita mau mengedepankan itu semua sebenarnya ya. Pada dasarnya karena ada historically berhubungan sama itu, kita coba tempatkan sesuai porsinya aja gitu. Kaitannya sama internasional, terserah internasional mau menangkapnya seperti apa gitu. Cuma kalau agenda kita, oh ini kita harus berpihak sama apa, luar harus tahu apa, itu nggak pernah ada dalam agenda kita gitu ya Mbak. Tadi menjawab juga pertanyaannya apakah ini nanti akan bisa ditonton di luar. Ya di luar OTT sih sebetulnya. Saya juga harus mengucapkan kebanggaan saya kepada dua director ini karena mereka sudah menyabet juga award dari International Montreal Film Festival untuk penyutradaraan. Jadi sebagai sutradara terbaik, buat kami itu sebuah bentuk apresiasi karena kalau dilihat somehow orang bilang ini bukan festival material ya, tapi mungkin storytelling dan lain-lain, dan kita merasa kalau festival itu udahlah bonus ya. Karena yang kita inginkan adalah penceritaan itu bisa menjangkau semua hati. Dan kalau mau dibilang apakah akan ditonton oleh internasional, nanti tanggal 22 Agustus ini akan jadi film di pembukaannya Montreal, Festival Film Montreal. Moga-moga kita bisa ke sana ya. Kemudian juga sudah oke semua. Pakai truk. Nah, terus yang lain juga kabar gembiranya kemarin di Cannes ini sempat kami perkenalkan untuk trailernya dan ada 3 pihak, ada yang dari US, ada yang dari Berlin. Kami mengambil partner dengan Berlin untuk sales agent untuk penjualan di North America dan Eropa. Kemudian dari Malaysia juga, ini dari Antena juga mereka tertarik. Jadi kita cobalah, masa nggak bisa sih gitu loh ya. Kita membuat komoditas film perang boleh juga gitu kan. Selama ini kalau di market yang kelihatan kan Indonesia dicarinya film apa gitu. Kita coba dengan yang baru karena kalau gerbong ini, lokomotif ini jalan, saya yakin nanti akan banyak sineas juga yang akan melakukan hal yang sama sehingga penonton juga ada variasi gitu. Kira-kira ini. Arwin. Silakan. Dan bahkan tadi terkait pertanyaan kedua juga. Udah sih tadi. Oh iya, masalah itu ya apa? Ya Seroja. Jadi sebenarnya ya itu isu itu kan udah kita bahas dari awal sebelum syuting.
Dan memang penekanannya kita ke masalah cinta antara bapak dan anak, dan dengan background perang. Terus ya yang kita highlight benar-benar bahwa yang namanya perang itu merugikan kedua belah pihak. Kita nggak ngomong mana yang benar mana yang salah, itu sama sekali nggak kita highlight. Dan masing-masing punya perjuangannya sendiri gitu. Agus punya perjuangannya sendiri, even Miro punya perjuangannya sendiri karena menurut point of view dia yang dia lakukan itu adalah benar, gitu kan. Ya kita nggak nyentuh ke hal-hal yang sensitif itu sih, karena memang kita udah nggak ke situ arahnya. Ya, kalau untuk treatment, bagaimana supaya memikat ya? Kalau sutradara tugasnya membuat film sebaik mungkin sampai hasilnya jadi penonton tergugah secara emosi gitu, entah marah, entah nangis, entah bahagia, entah ikut jatuh cinta. Itu emang tugas sutradara ya. Jadi memang bukan bagian dari sutradara untuk bisa, ayo supaya bisa nonton sebanyak-banyaknya ya kita ikutan promo gitu. Jadi kayaknya bukan teknik penyutradaraan tapi teknik marketing gitu ya. Gimana caranya supaya penonton bisa menyentuh genre yang saat ini belum populer gitu. Nah itu memang harus dilakukan kolektif juga ya. Kita kalau sendirian satu PH ya mungkin bisa berjuang sampai napas tertentu gitu. Tapi kalau disambut lagi, terus disambut lagi, akhirnya menjadi tren gitu. Aku rasa kayaknya nggak ada hubungannya sama teknik pengambilan gambar gitu. Kita yang penting itu bisa menggugah itu. Itu ya kurang lebih ya. Siap. Terima kasih. Dan salah satunya dengan dukungan teman-teman media yang ada di sini. Betul. Ya, Boleh ya dibantu. Ini ada film setia. Gitu ya. Ini ada film yang bikin Ada teriak-teriak. film drama. Ya maksudnya kali aja kita bisa menyenggol teman-teman sesama sinias untuk tergerak untuk bikin film yang kayak kita punya. Yes. Dan investor. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk segenap jajaran cast dan filmmaker. Ajul Wais. Pak malu Pak. Kalau berdasarkan buku biopiknya, ya memang sejarahnya beliau ditinggalkan oleh ibu ya, itu memang. Kemudian beliau nanti Pak ada film yang kedua. Saya boleh bersaksi nggak di sini ya? Boleh. Jadi kalau Bapak tadi tanya apa kapal segala macam, ini kan terkolaborasi semuanya. Nah, ini yang kita ingin juga memberikan share pada teman-teman sineas. Jika kita memang mempunyai niat yang baik ya, kolaborasi dengan berbagai pihak itu sebetulnya bisa optimal. Ya Pak ya. Kapal itu kapal Amoina memang kapal yang betul-betul jalan pada saat beliau pergi. Oke. Tetapi CGI membuat itu menjadi seperti tahun sekelilingnya tahun yang lalu. Saya berterima kasih kepada 3 studio yang sudah membantu kami dengan waktu 1,5 bulan ya Pak. Dia harus bikin aset Hercules tahun lalu. Dia harus membuat lagi si helikopter, kalau tahun sekarang mancung, sekarang jadi pesek pada tahun lalu. Ya, jadi ini semuanya kita treat sebetulnya sebagai pasukan khusus dan visi kita memang begitu. Pasukan khusus, lu bisa nggak? Lu bisa. Semua bilang ini beyond limit kita, tapi saya bilang bisa. Dan itu terjadi ya Pak. Jadi Bapak bisa merasakan itu, kebanggaan Bapak. Saya juga bangga Pak. Makanya saya pengen bilang ini film saya yang bikinnya Pak. Dan saya mau bilang ini journey Pak Agus itu sebetulnya saya teman sekampung Pak Agus. Ya, oke. Jadi pada saat kecil kita tidak pernah tahu ada strata. Kita bermain kita tidak pernah tahu ada strata. Kebetulan saya hidup dalam situasi yang lebih baik dari beliau. Kalau beliau itu tidak pernah kelihatan, bahwa saya baru tahu sudah baca bukunya. Kemudian film ini saya sih menangis ya, saya menangis. Saya tuh merasa oh waktu gue di Amerika dia lagi di sini ya. Ternyata seperti itu, gitu. Itu teman yang kita tidak kelihatan. Beberapa ada yang bilang pada saat lihat film ini kayaknya dia super Agus banget. Saya bilang dia tidak super Agus. Justru dia mengalami banyak kepahitan hidup yang dia pendam. Dan tipenya emang gitu kan, pendiam. Beliau tuh pendiam, tetapi ya tadi dengan ibu yang tidak ada, dengan bapak tidak ada, dia memutuskan kalau gue nggak menjauh dari teman-teman gue yang ini, itu teman-temannya dia yang berantem dengan teman-teman saya sih, gitu ya. Gue nggak bakalan jadi sesuatu. Poin di situ adalah titik baliknya dia yang membuat saya bangga ya. Sekarang saya bukan fansnya Kang Agus sih, gitu. Saya teman gitu. Saya bilang Kang Agus, saya bukan ngefans sama Kang Agus, tapi sekarang saya merasakan apa yang Kang Agus rasakan dan saya merasa menjadi orang yang diberkati lebih dari Kang Agus.
Jadi kalaupun karya ini bukan karena kita terkolaborasi karena teman, tidak, tapi kita sama-sama secara profesional ingin menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi semuanya. Relasi ini sebetulnya yang sangat mahal. Jadi kalau masalah kapal, masalah apa, saya ingin menghadirkan value production yang kuat. Dan itu semoga bisa tertangkap oleh semuanya, dan semua dari tim luar biasa. Semua dari tim luar biasa. Terima kasih kepada semuanya. Dan di sini kan tidak ada yang punya background action kecuali Miro ya. Miro ada. Tapi yang lain luar biasa. Itu termasuk dari Agus kecil juga. Begitu tadi ceritanya itu betul. Ya, tengah bawah dan official fotografer kita. Tengah dulu sebentar. Baik, teman-teman yang di tengah bawah boleh bergantian dengan yang di tengah atas. Iya, boleh diturunkan dulu kameranya yang di tengah. Oke, di tengah atas silakan teman-teman di tengah atas. Iya. Oke, tengah atas aman, tengah atas. Siap, sebelah kanan, silakan boleh sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, terakhir di tengah lagi, silakan di tengah. 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3 lagi, dan 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi untuk segenap media Jas dan juga media dan juga teman-teman media.